Itu ayat bilang. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup di dalam kasih karunia itu siap. Karena ada tantangan, ada penderitaan, tapi tidak boleh bikin kita loyo. Ada tantangan, ada penderitaan, tapi tidak boleh mengendorkan semangat kita. Ada tantangan, ada penderitaan, tapi kita tidak boleh lemah. Ada tantangan dan penderitaan, tapi kita tidak boleh mundur. Kita harus terus maju, maju, maju. Bahkan bekerja lebih keras untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk dunia seorang mau kerja keras, apalagi untuk Tuhan. Ya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa saya bilang tadi dunia kan dia memberi upah sesuai dengan yang saudara kerjakan. Saya tadi bilang Anda dapat kasih karunia itu tidak karena Anda kerja. Anda dan saya mendapat kasih karunia bukan karena perbuatan baik kita. Nah Tuhan suka kasih perdeo begini. Kenapa kita mesti lemah? Kenapa kita mesti putus asa? Kenapa kita harus loyo? Kita harus tambah bertobat-tobat, semangat melayani Tuhan. Karena kita tahu upah yang Tuhan berikan bukan hari ini, tetapi akan datang. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Plymouth. Jangan lupa subscribe. Bersyukur pada kesempatan yang luar biasa sore hari ini, Tuhan izinkan kita semua boleh jumpa masih dalam perayaan spesial, yaitu perayaan Natal bersama. Meskipun hari ini tanggal 20 ya, tapi masih ada perayaan Natal. Dan ini suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Baik, selain Natal kita juga mengucap syukur karena tahun pelayanan 2024 Tuhan sertai, Tuhan berkati, sehingga bisa menyelesaikan sejumlah tugas-tugas pekerjaan Tuhan yang diembankan bagi persekutuan doa sangkakala. Baik saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang ada di depan kita akan menjadi sorotan atau pembahasan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita sama-sama buka dulu ayat yang menjadi sentral daripada pembahasan kita, yaitu dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Saya mau mengajak Bapak Mama, Bapak Saudara semua untuk membacakan ayat ini bersama-sama dengan saya dalam hitungan yang ketiga. Karena itu saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita dan persiapkan ayat ini untuk kita akan membacakannya. 15 ayat yang ke-10. Baik, kalau sudah temukan boleh katakan amin. Ya, 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menelusuri kitab suci, maka kita menemukan kata kasih karunia atau kata anugerah atau kata kemurahan. Itu adalah kata yang cukup familiar atau kata yang cukup banyak di dalam perjanjian baru. Jadi saudara, saya ulang lagi, kata kasih karunia, kata anugerah, kata kemurahan itu adalah satu kata yang punya arti sama atau sinonim, saudaraku. Nah, kalau kita bicara soal kasih karunia, anugerah atau kemurahan, maka kita bisa membaginya menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah kita bicara tentang kasih karunia, kemurahan atau anugerah yang bersifatnya adalah sementara. Ya, saya ulang lagi ya. Anugerah, kemurahan atau kasih karunia yang bersifat sementara. Apa itu kasih karunia, kemurahan dan anugerah yang sifatnya sementara? Tadi kita mendengarkan sejumlah kesaksian-kesaksian. Ya, Om Kanor mau lapar mana juga air tetap mengalir. Opelesa. Baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Kalau kita bicara soal kasih karunia dan kemurahan serta anugerah dalam konteks yang tadi sementara, itu seperti yang tadi disaksikan oleh Bapak Sadrak sebagian dari kesaksiannya, yaitu tentang berkat-berkat secara jasmani yang kelihatan, pertolongan-pertolongan yang kita nikmati dalam hidup ini. Sakit sembuh, lalu saudara berdoa, lalu Tuhan jawab, kekurangan Tuhan kasih kecukupan, ya, lalu saudara apalagi dapat hal-hal yang baik selama saudara diberi waktu izin oleh Tuhan hidup di bawah kolong langit ini. Itu namanya juga adalah anugerah, kasih karunia atau kemurahan. Mengapa demikian? Karena kita sadari benar bahwa hidup di dalam kekristenan itu semua yang terjadi dalam kita punya hidup bukan hasil kerja kita. Itu bukan karena saya dan saudara, tapi semua karena Tuhan semata. Saya berikan contoh-contoh ayat. Misalnya dalam kitab Mazmur 127, kita menemukan di sana pemazmur mengatakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Artinya, kalau bukan Tuhan kasih kemurahan, kasih karunia, maka tidak bisa orang bisa bikin rumah. Ya, sia-sia orang bangun pagi-pagi, lalu bekerja sampai jauh malam, kata firman Tuhan. Karena Tuhan itu memberi yang dicintainya pada waktu ia tidur. Saudaraku, sia-sia pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang mengawal sebuah kota. Ini sekali lagi bicara tentang berkat-berkat jasmani. Ini bicara soal berkat-berkat yang sementara itu. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Ada amin? Itu berarti semua kita yang hadir pada kesempatan ini, kita masih bisa bernapas, kita masih kuat, kita masih bisa jalan kiri kanan, kita masih bisa nikmati berkat-berkat Tuhan, makan minum yang cukup, pakaian, uang, dan transportasi segala macam hal yang Tuhan cukupkan dalam hidup kita selama kita menumpang di planet bumi ini. Saya ulang lagi, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Itu hal pertama. Tapi jangan lupa, kalau kita bicara soal kasih karunia, kemurahan atau anugerah, itu ada kaitannya dengan sesuatu yang tidak sementara, sesuatu yang sifatnya kekal, sesuatu yang saudaraku diperlukan oleh manusia. Apa itu? Hidup kekal, keselamatan setelah nanti mati. Setelah saudara dan saya tinggalkan planet bumi ini, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita butuh selamat. Dan untuk selamat, untuk beroleh hidup kekal, itu tidak bisa juga karena usaha kita, tidak bisa karena kebaikan kita, tidak bisa karena perbuatan kita, tetapi semua hanya kasih karunia Allah. Amin. Karena itu, yang kedua ini sangat penting bagi setiap kita yang merayakan Natal. Karena Yesus datang untuk kasih karunia yang paling utama itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus datang untuk memberikan kasih karunia yang paling utama itu. Tentang apa? Tentang keselamatan yang akan datang itu. Sebab tanpa Kristus, maka kita semua tidak beroleh keselamatan. Tanpa Kristus, maka tidak ada sorga. Tanpa Kristus, maka tidak ada, saudaraku, kehidupan yang nanti itu bahagia, atau kehidupan yang kekal, yang diidam-idamkan oleh manusia di bawah kolong langit ini. Tidak bisa. Tanpa Kristus tidak bisa. Nah, karena itu, bicara soal kasih karunia, itu identik sekali dengan kelahiran Kristus, dengan keselamatan, dengan anugerah yang diberikan. Nah, saya mau kita perhatikan beberapa ayat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat dulu Lukas pasal 1 ayat yang ke-30 dan 31. Saya bacakan firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi Yesus punya kelahiran itu kasih karunia. Kata kasih karunia di sana dipakai kata karis dalam bahasa Yunaninya. Itu yang berarti suatu pemberian kepada yang tidak layak,
suatu pemberian kepada yang tidak pantas, satu pemberian kepada yang saudaraku sebenarnya tidak punya sesuatu apa-apa, tetapi kemudian dia mendapatkan. Itu namanya kasih karunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kerja baru kita dapat gaji, itu bukan namanya kasih karunia. Ya. Kalau saudara ulang tahun lalu kemudian orang datang kasih hadiah, itu bukan kasih karunia. Kenapa? Karena ada alasan. Kenapa dia bisa dapat gaji? Ya karena dia kerja. Kenapa dia dapat hadiah? Karena dia ulang tahun. Saudara yang terkasih dalam. Tapi kasih karunia itu bukan begitu. Kasih karunia itu kamu tidak kerja apa-apa, kamu tidak bikin syukuran apa-apa, tetapi kamu diberi sesuatu. Itu namanya kasih karunia. Nah, keselamatan itu begitu. Anugerah keselamatan itu seperti itu. Karis, kasih karunia, kemurahan keselamatan itu seperti itu. Kita tidak punya sumbangsi apa-apa. Kita tidak punya perbuatan apa-apa yang kita bisa jadikan alasan. Tetapi Kristus datang untuk memberikan sorga yang luar biasa itu buat kita sekalian. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya Yohanes 3 ayat 16 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakannya. Ya. Karis dipakai kata di sana. Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, momentum Natal ini adalah momentum di mana kita mengucap syukur. Karena bukan hanya karena kemurahan Tuhan atas berkat-berkat jasmani, semua yang kita nikmati, tetapi momentum Natal ini kita mengucap syukur karena lewat kelahiran Kristus kita semua dapat beroleh kasih karunia, yaitu keselamatan, anugerah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau kita baca 1 Korintus 15 ayat 10, ini Paulus sedang menyoroti tentang keselamatan itu. Ya. Paulus sedang merangkai seluruh bagian daripada pekerjaan Kristus. Mulai dari kelahirannya, kematiannya, sampai kebangkitannya. Itu Paulus sebut dengan kasih karunia. Karena kalau kita baca 1 Korintus 15, maka kita temukan ini sedang bicara tentang kebangkitan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Yesus datang, dia mati, dia lahir, saudara lahir, mati, bangkit. Saudaraku, itu adalah tujuannya sekali lagi untuk memberikan anugerah itu yang tidak bisa didapat oleh manusia tanpa karena kasih kemurahan Tuhan. Nah, saudara, menarik di dalam kalimat 1 Korintus 15, kita menemukan kata kasih karunia itu diulang 3 kali. Ya, Paulus bicara di dalam 1 Korintus 15 itu ayat 10 khusus, itu kata kasih karunia atau anugerah atau kemurahan itu diulang 3 kali. Saya bacakan. Tetapi karena kasih karunia Allah 1 kali, dan kasih karunia yang dianugerahkannya 2 kali. Lalu kemudian di bagian terakhir, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi 3 kali Paulus bolak-balik itu kata kasih karunia. Kasih karunia Allah, kasih karunia Allah, kasih karunia. Dia bolak-balik 3 kali. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingat baik-baik bahwa kalau kita menemukan di dalam Alkitab sesuatu itu diulang 3 kali, ya, itu berarti hal itu sangat penting dan serius. Saya ulangi lagi. Contoh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Itu dia mengucapkan doa yang sama berapa kali? 3 kali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu Petrus ditanyai oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Itu berapa kali? 3 kali. Waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus berapa kali? 3 kali. Lalu saudaraku yang terkasih, waktu Paulus berdoa minta supaya dia sembuh, itu juga berapa kali? 3 kali. Saudara baca lagi dalam kitab Perjanjian Lama, saudara menemukan ada kata kudus, kudus, kudus. Itu juga 3 kali. Saudara, kenapa angka 3 itu penting, saudara? Karena angka 3 itu sebenarnya ada suatu lambang
keseriusan atau sesuatu hal yang sangat penting, sehingga itu diulang sampai 3 kali. Jadi kalau Paulus bicara kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, anugerah, 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 kemurahan, 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 diulang satu ayat itu bisa 3 kali. Itu berarti hal itu sangat penting dan sangat serius. Ada amin? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain kata kasih karunia itu diulang 3 kali, yang kedua, kata kasih karunia itu ditulis dalam bentuk present, aktif. Saudara, artinya apa? Saudara, ini bukan sesuatu yang pasif, tapi sesuatu yang aktif. Jadi diberikan kepada kita sangat penting, dan kasih karunia itu bekerja aktif terus menerus di dalam hidup saudara dan saya. Jadi orang kalau bilang dia adalah orang Kristen, maka dia hidup di dalam kasih karunia yang aktif, yang terus menerus, yang menguasai kehidupannya. Jadi saudara yang terkasih, kalau itu adalah sesuatu yang aktif, maka sesuatu yang aktif itu akan memberi dampak, akan mempunyai pengaruh yang besar. Maka orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia, orang-orang yang mengalami kasih karunia, saudaraku, itu akan mengalami sesuatu yang berbeda dengan orang-orang yang tidak hidup di dalam kasih karunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka seharusnya orang kalau merayakan Natal, itu semakin dia menikmati kasih karunia Allah, maka dia pun hidup itu akan ada dampak-dampak yang besar. Ada pengaruh-pengaruh yang besar, karena kasih karunia itu sesuatu yang bekerja aktif terus-menerus di dalam dirinya. Agak menjadi aneh kalau orang Kristen itu merayakan Natal, tetapi saudaraku, dia tidak mengalami yang namanya kasih karunia yang aktif. Itu menjadi soal itu. Maka di berbagai kesempatan perayaan Natal saya selalu bicara, saya bilang, ingat, ada begitu banyak perayaan Natal yang perayaan Natalnya Natal duniawi, bukan Natal rohani. Karena orang kalau mengalami Natal rohani itu dia alami kasih karunia, dan tidak ada kasih karunia yang pasif, kasih karunia yang tidak bekerja, tidak ada. Kasih karunia itu sesuatu yang aktif dalam diri seseorang. Nah, sore hari ini kita akan belajar dari teks ini. Saudara, ada 3 hal yang Paulus saksikan ketika dia bicara soal kasih karunia itu, atau kemurahan Tuhan, anugerah itu di dalam hidupnya. Apa yang terjadi dalam hidup Paulus? Mari kita lihat, saudaraku, di ayat yang ke-10 itu. Dia berkata begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dia tidak bilang, aku ada sebagaimana aku ada dulu. Bukan. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Kata sekarang di dalam teks ini menjadi sesuatu yang saudara penting untuk kita sama-sama fokus belajar dari kata itu. Karena kata sekarang itu bukan hanya menunjuk kepada suatu timing, waktu di mana Paulus berada, tapi Paulus mau saksikan tentang esensi kehidupannya yang sekarang, kepribadiannya yang sekarang, hidup yang sekarang. Saudara, itu yang dia mau nyatakan di dalam teks ini. Hidup di dalam kasih karunia itu. Nah, kalau kita bicara hidup Paulus yang sekarang, maka kita menemukan adanya suatu transformasi, adanya suatu perubahan yang begitu signifikan. Ada perubahan yang mendasar yang terjadi dalam pribadi Paulus ketika dia mengalami yang namanya kasih karunia Allah. Itulah kasih karunia yang aktif itu. Itulah kasih karunia yang penting itu, Bapak, Mama, Saudara. Jadi beta heran kalau ada orang rayakan Natal tiap tahun, tapi dia hidup tuh son berubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia masih menyanyi lagu, aku masih seperti yang dulu. Itu berat itu. Ya, berarti Anda tidak mengalami kasih karunia. Izinkan saya menyampaikan pesan ini. Ini saudara penting buat kita semua anak-anak Tuhan. Ini apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita dalam perayaan Natal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
kita memang ada di kantong-kantong Kristen, tapi sangat disayangkan kalau saudara merayakan Natal tanpa transformasi, tanpa perubahan hidup. Itu sesuatu yang hanya seremonial belaka. Amin. Amin. Bilang dulu samping kiri kanan, kasih karunia bikin botong berubah. Ya. Bikin berubah dong, saudara. Nah, kalau kita bicara soal transformasi, kalau kita bicara soal perubahan di dalam kekristenan, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menemukan bahwa perubahan di dalam kekristenan itu dimulai dari cara berpikir kita. Akal budi kita itu dimulai dari dalam. Saudara bisa bandingkan tuh Roma 12 ayat yang kedua. Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya, sudah, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang sempurna, apa yang Tuhan mau berkenan. Itu tahu saudara. Jadi perubahan itu dimulai bukan dari luar, tapi dari cara berpikir, dari pola pikir kita. Nah, Kristus mau bekerja dari cara berpikir saudara dan saya. Kasih karunia itu hadir untuk mengubah cara berpikir kita. Cara berpikir yang masih terfokus kepada cara berpikir lama, yang dikuasai oleh berbagai macam hal, yang mempengaruhi kita, yang menyesatkan kita, yang membuat kita tidak mengalami perubahan. Itu mesti dirubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah kasih karunia. Makanya kalau kita belajar Alkitab, saudara, ketika Paulus bicara soal kasih karunia, itu dikaitkan dengan soal pertobatan. Saya mau tunjukkan dua ayat ini. Perhatikan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Roma pasal yang pertama lebih dulu. Ya. Roma pasal yang pertama, kedua, sorry. Ya, pertama dulu, ayat 7, baru nanti kedua. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saya mau Roma pasal 1 ayat 7 lebih duluan. Perhatikan ini. Saya bacakan buat kita. Roma 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Lalu kalimat selanjutnya menarik. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Siapakah yang menerima kasih karunia itu? Saudara, menarik. Dimulai dengan kata dijadikan orang-orang kudus. Lalu ada kata kasih karunia menyertai kamu. Berarti orang-orang kudus, kata kudus itu kata hagios dipakai. Artinya dipisahkan dari dunia, dikhususkan, dibedakan. Itu kata hagios. Jadi tidak boleh sama dengan dunia. Karena kamu terima kasih karunia yang menyertai kamu, kamu mesti beda dong. Kamu mesti tampil beda karena ada kasih karunia yang menyertai kamu. Kamu tidak boleh sama dengan dunia. Itu penting. Lihat lagi, Roma pasal 2, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan dan kemurahannya? Itu ayat bilang. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kasih karunia-Nya? Kalau saya pakai kata kasih karunia. Atau maukah engkau menganggap sepi kekayaan anugerahnya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah, maksud kasih karunia Allah, maksud anugerah Allah ialah menuntun engkau kepada apa? Pertobatan. Jadi kalau Tuhan masih kasih izin Anda dan saya rayakan Natal 2024, mesti tambah bertobat. Yang tukang-tukang selingkuh mesti berhenti. Yang masih mabok laru mesti berhenti. Yang masih main judi mesti berhenti. Itu baru orang mengalami kasih karunia Allah. Itu yang namanya kasih karunia Allah. Maka saya ulang, Paulus omong kasih karunia penting dia ucapkan 3 kali. Amin. Yang masih huru hara kiri kanan bertobat. Itu Tuhan kasih kesempatan buat kau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab kalau tidak, maka kamu sebenarnya hidup dalam kasih karunia yang mana? Kamu merayakan Natal yang mana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Sebab Natal yang adalah anugerah Kristus itu membuat orang mengalami perubahan. Orang sadar akan kemurahan Allah, dan karena terima kemurahan Allah bertobat. Karena terima kemurahan Allah tinggalkan dunia, tinggalkan saudara hal-hal yang lama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada amin? Bilang samping kiri kanan, tambah hari tambah berubah. Ya. Jadi orang kalau semakin rayakan Natal tuh, dia pun hidup tuh akan tambah dewasa di dalam Tuhan. Cara berpikir akan tambah lebih baik. Ya saudara. Ya. Hanya sayangnya kan, kita banyak kali kita temukan orang di gereja sudah bertahun-tahun, tapi dong tuh yang bikin kacau terus dalam gereja. Karena sekali lagi Natal hanya seremonial. Itu jangan sampai. Kita harus mulai tambah hari mengerti firman. Firman itu tambah mengubahkan cara pandang kita. Oh benar ya, saya alami kasih karunia Tuhan nih. Ya, saya mesti mulai alami perubahan. Nah Paulus omong begitu. Makanya dia bilang, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Ini karena kasih karunia Allah. Kalau saudara bandingkan dalam Filipi pasal 3 ayat 10, Paulus bicara, dia menghendaki untuk mengenal Kristus. Tambah hari tambah lebih dalam. Saudara, dia lupakan semua yang ada di belakang. Dia lupa tahun 2000. Kalau misalnya Paulus hidup di zaman sekarang ya. Oh Paulus lupa itu tahun 2023. Paulus lupa tahun 2024. Dia mesti lebih baik di tahun 2025. Saudara, semakin kenal Yesus, tambah dalam. Ya, bukan tambah justru tidak kenal Tuhan. Nah kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melakukan ini dalam hidup kekristenan kita. Waktu kita omong semua karena anugerah, itu pas. Ya. Jadi kalau saudaraku sampai di penghujung tahun tanggal 31 Desember, lalu kemudian Anda bikin doa keluarga, mesbah keluarga, lalu kemudian duduk kumpul baru bilang, semua karena anugerah Tuhan. Itu pas. Kenapa? Karena semua berkat yang kita dapat, kita sadari anugerah Tuhan. Yang kedua, kita sadar bahwa ternyata ini kemurahan Tuhan, keselamatan, anugerah yang Tuhan beri. Buat saya tambah hari, tambah mengalami perubahan, tambah pertumbuhan di dalam Kristus, tambah lebih baik. Ya. Tapi banyak orang yang saudaraku doa di tanggal 31 tuh hanya karena anugerah yang nomor 1. Yang Tuhan jawab dia doa dari Januari sampai Desember. Yang Tuhan bikin perkara mujizat dari Januari sampai Desember. Yang Tuhan tolong dia dengan berbagai macam hal dari Januari sampai Desember. Itu yang dia ucap syukur di tanggal 31. Tapi perubahan tidak ada. Itu berarti kasih karunia yang pincang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan itu bukan kasih karunia. Karena kasih karunia Kristus tidak bekerja pincang. Kasih karunia Kristus akan membuat kita, saya ulang lagi, tambah hari mengalami transformasi. Ada amin? Itu hal pertama tentang kasih karunia. Jadi momentum Natal ini, mari kita semua yang hadir di persekutuan doa sangkakala, ya, mari kita semakin betul-betul mengikrarkan perubahan itu dalam hidup kita masing-masing. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik dalam pelayanan juga mesti tambah hari tambah lebih baik. Ya, mesti ada perubahan-perubahan. Ya, saudara yang terkasih, otak tidak boleh sama dengan otak lama. Otak mesti jadi otak baru. Ya, sebab kalau otak lama yang dipakai dalam pelayanan juga tong kacau berat. Ya. Yang kedua, ketika Paulus bicara tentang kasih karunia, mari kita lihat kembali 1 Korintus 15 itu. Ya. Paulus berkata begini, saya bacakan ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Nah, tidak sia-sia ini dikaitkan dengan apa? Sebaliknya, kalimat selanjutnya, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi rupanya kasih karunia itu menjadi motor penggerak, ya. Sehingga Paulus itu memiliki spirit
passion, gairah, semangat untuk melayani Tuhan, dia simbolkan atau dia lambangkan dengan satu kalimat, bekerja keras. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih karunia itu mendorong dia untuk bekerja keras di dalam pelayanan. Tidak bekerja main-main, bukan bekerja noe-noe, bekerja keras dalam pelayanan. Saya bersyukur mendengarkan kesaksian tadi, bagaimana Tuhan kasih kepercayaan pelayanan, ya, saudara bisa kerjakan di tahun 2024. Tapi 2025 mesti kerja lebih keras. Ada amin? Ada amin? Kerja mesti lebih keras. Karena kasih karunia yang Allah berikan kepada kita, anugerah yang Allah berikan kepada kita, kemurahan yang Allah berikan kepada kita, keselamatan Tuhan sudah kasih. Kenapa kita mesti kerja main-main? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kita kerja mesti setengah-setengah? Kita kerja ogah-ogahan, kita kerja malas-malasan. Alkitab berkata dalam kitab Yesaya, terkutuklah orang yang lalai dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak suka dengan orang yang main-main di dalam pelayanan. Tuhan tidak suka orang yang menyampingkan pelayanan. Pelayanan kalau betul-betul kita kerjakan, itu bukti bahwa kita merasakan kasih karunia Allah. Sekecil apapun itu, yang namanya pekerjaan Tuhan, yang namanya pelayanan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Itu orang yang merasakan kasih karunia Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita menemukan Paulus itu bukan main-main, ya. Tantangan yang dialami oleh Paulus itu terlalu banyak. Kalau dia mau bilang dia menyerah saja, pasti dia sudah menyerah, ya. Karena Alkitab beritahu kepada kita di dalam surat 2 Korintus itu, bahwa Paulus hadapi bahaya maut, hadapi yang namanya ketelanjangan, kelaparan, dipukul, dianiaya. Saudara terkasih dalam Tuhan, rasanya itu bikin orang bisa loyo, ya. Tidak mau lagi semangat di dalam melayani Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada jemaat di gereja saya kemudian datang dan berkata begini, Pak Pendeta, saya dengar orang Muswangi Bapak. Lalu saya titip pesan sama dia, tolong dikasih tahu dia, ya. Suruh dia makan tambah berswangi. Sudah. Orang Muswangi, pendeta aja orang Muswangi. Mungkin dia sujengkel lalu toh, ya. Mungkin pakai cara-cara lain, sudah bisa pakai, sekarang mau pakai kuasa gelap. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tantangan di dalam pelayan. Tapi apakah waktu saya dengar bilang orang Muswangi, saya lalu sedih, kalau begitu kita berhenti sudah. Ya, weh jangan cari halo, mau mati sedu kok. Tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mau Swangi kah, mau apapun, kita tidak boleh mundur. Tantangan pasti ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan saya selalu bilang, tidak ada janji di dalam Alkitab bahwa saudara melayani Tuhan itu akan enak-enak. Janji dalam Alkitab justru orang melayani Tuhan itu akan menghadapi banyak sekali penderitaan. Bahkan bukan sedikit, banyak, berat bahkan. Ya. Ibrani pasal 10 ayat 32. Itu ayat bilang begini, sesudah kamu menerima terang, ya, bukan kamu bahagia, tapi sesudah kamu menerima terang, kamu akan banyak menderita. Itu ayat bilang. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup di dalam kasih karunia itu mesti siap. Karena ada tantangan, ada penderitaan, tapi tidak boleh bikin kita loyo. Ada tantangan, ada penderitaan, tapi tidak boleh mengendorkan semangat kita. Ada tantangan, ada penderitaan, tapi kita tidak boleh lemah. Ada tantangan dan penderitaan, tapi kita tidak boleh mundur. Kita harus terus maju, maju, maju. Bahkan bekerja lebih keras untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk dunia seorang mau kerja keras, apalagi untuk Tuhan. Ya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa saya bilang tadi dunia kan dia memberi upah sesuai dengan yang saudara kerjakan. Saya tadi bilang Anda dapat kasih karunia itu tidak karena Anda kerja. Anda dan saya mendapat kasih karunia bukan karena perbuatan baik kita.
kita. Nah, Tuhan suka kasih pardeo begini. Kenapa kita mesti lemah? Kenapa kita mesti putus asa? Kenapa kita harus loyo? Kita harus tambah berkobar-kobar semangat melayani Tuhan. Karena kita tahu upah yang Tuhan berikan bukan hari ini, tetapi akan datang. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan, 2025 kerja keras. Amin. Ya. Saudara yang terkasih, tadi Bapak Sadra kesaksian di Sumba Barat Daya itu, waktu kan hampir mati itu, ya saudara. Itu waktu itu saya juga ada. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau Tuhan belum izinkan, maka tidak ada yang bisa batalkan. Amin. Itu waktu pulang kan Bapak Sadrak tidak bilang, kapok aku melayani Tuhan. Cari kerja, bikin apa, pensiun begini duduk, kau terima gaji, diam-diam, nah kenapa? Tidak. Tapi semangat pelayanan itu masih membakar Bapak Sadrak sampai hari ini. Saudara, kalau saya lihat orang tua-tua kalau menyala di dalam Tuhan, lalu saya yang muda ini tidak menyala, aduh, itu rasa kemalu. Ya. Kalau yang tua-tua sama nyala, beta lebih menyala lagi. Ya toh? Amin. Ya toh, saudara, saya lihat sekarang banyak orang tua-tua semangat sekali melayani Tuhan dengan tak gentar. Satu kali kami pelayanan di Lelogama sana pulang, ya saudara, minta maaf saya kasih kesaksian ini, tidak ada orangnya di sini. Sampai gigi palsu dan jatuh di oto. Ya saudara, saya waktu kasih bersih oto, saya lihat gigi palsu siapa? Pusat kamu besar-besar. Itu om-om yang gigi dong lubang semua. Itu sama semangat melayani. Waktu diangkat tuh gigi palsu, dia bilang, Tuhan, gigi palsu jatuh, tapi mam tua tetap semangat melayani. Nah, apalagi kita yang gigi mas utuh-utuh begini nih, mesti lebih menyala untuk Tuhan. Ada amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Orang tua tuh bikin kadang-kadang beta tuh iri. Ya, kalau beliau dong tuh iri secara rohani, cemburu rohani itu kayak ada. Ya. Karena dong tua-tua tapi semangat sekali melayani. Saya pernah pelayanan di Alor itu dengan oma-oma semua umur 80-an semua. Itu oma-oma separuh SD. Sumati. Tapi itu tanpa lagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dingin yang terenak punya. Dingin yang apa kabar beta, sagem menggigil tuh malam nak. Selimut seberapa banyak dia tetap menggigil. Itu om-om itu beta bayangkan dong, ini malam tidur karena mana? Nah beta tidur sendiri di satu kamar, saudara. Nah dong kan kumpul bareng-bareng oma-oma semua. Ternyata besok pagi waktu kotong doa, baru dong kesaksian bilang bapak tadi malam kotong bisa tidur, tapi kotong bangun kok olahraga. Oma-oma 80 tahun bangun kok olahraga, lari ditampa segala macam. Kok dingin yang tidak enak-enak punya. Tapi mereka semangat di dalam melayani Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini luar biasa. Saya ulang, mereka lakukan itu tentu bukan karena ada sesuatu, tapi karena mereka rasakan kasih karunia yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak bisa balas dengan apapun kecuali memberi hidup mereka kepada Tuhan. Ada amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Maka Paulus juga begitu. Maka tantangan apapun dia tidak menyerah. Dia main jalan terus, main beritakan Injil terus. Masuk penjara, keluar penjara, beritakan Injil lagi. Saudara ada menyerah. Saudara bahkan kalau kita belajar sejarah, murid-murid ya saudara, semuanya mati syahid. Kecuali Rasul Yohanes. Semuanya mati syahid. Mereka dalam pelayanan mati-matian, berkobar-kobar untuk Tuhan. Mereka bekerja keras. Nah semangat ini tidak boleh hilang. Anak-anak Tuhan, semangat ini tidak boleh hilang. Kita dikejutkan dengan Los Angeles dan California yang dibakar habis. Saya tidak tahu itu asal api dari mana. Tapi Los Angeles itu punya julukan sekarang, kota tanpa Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, padahal sekitar tahun 1700-an, saudaraku, kota itu disebut kota Bunda Maria. Ya, kalau saudara belajar dia pun sejarah ini kota Los Angeles. Tapi akhir-akhir ini itu kota disebut kota tanpa Tuhan. Kenapa? Orang sudah rasa diri tidak perlu Tuhan lagi. Orang merasa bahwa dia bisa lakukan apa saja.
Dia lebih sibuk dengan dia punya bisnis, kesibukan-kesibukan lahiriah, semua yang dia anggap bisa memberi kebutuhannya dipenuhi. Tuhan tidak penting. Saudara, tapi hari ini saya mau ingatkan kita semua yang ada dalam perayaan ini. Orang yang menikmati kasih karunia Tuhan tidak bisa lupa Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan yang nomor satu, Tuhan segalanya, Tuhan yang menjadi pengabdian kita. Kita harus terus bekerja untuk Tuhan. Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar kitab Roma pasal 16 ini, saudara lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16, kita menemukan ada banyak orang yang bekerja bersama dengan Paulus. Dan mereka bekerja keras semua untuk menopang pekerjaan Tuhan. Jadi bukan hanya Paulus, tapi ada banyak orang. Ini nama-nama bahkan mungkin saudara tidak terlalu familiar di dalam Alkitab. Saya bacakan ya. Roma 16 ayat 1. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudara kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia di dalam Tuhan, bagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukan, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Wah, luar biasa ini orang-orang ini. Mereka bekerja keras sampai dong punya waju, dong rela kasih. Ayat 6. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudara sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Saudara yang terkasih, ayat yang ke-9, saya lompat. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Wah, ini orang-orang semua ini, saudara lihat, militan semua. Ya, saya ulang, yang mungkin kita kenal Priscilla, Aquila, Paulus, padahal banyak sekali. Kalau saudara baca sampai ayat 16 nanti, orang-orang itu memberi hidup mereka, banting tulang bahkan. Ayat 12. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam apa? Pelayanan Tuhan. Waduh. Jadi saudara, orang-orang ini kiranya menopang kita semua. Sangat disayangkan kalau saudara nama Trifosa, Trifena, ya, Rufus, itu nama ada semua tuh di situ. Ya. Aristobulus, Herodian, Kanor tidak ada, Urbanus. Ya, meskipun tidak ada kita pun nama, tapi paling tidak kita mau spirit mereka menjadi spirit kita. Amin. Karena kita sama-sama menerima kasih karunia. Yang sangat disayangkan kalau ada nama Urbanus, Trifena, Trifosa, Aquila, Priscilla, tapi itu orang Muslim pernah melayani Tuhan. Hanya duduk tanganga di rumah, main HP, ya, buka Facebook, WA, tidak jelas, namkat, itu bikin apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu orang yang lupa kasih karunia Allah. Tapi kalau ini tahun kita masih Tuhan izinkan rayakan Natal, tanggal 20 Januari masih rayakan Natal, saya ingin ingatkan ini kasih karunia Allah. Semakin rasakan kasih karunia Allah, semakin pikir Tuhan beta mau kerja untuk Tuhan. Dan ini tahun ini beta akan kerja mati punya Tuhan. Ya, saya akan kerja habis-habisan. Saudara harus bilang begitu sama Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan hidup, kerjalah untuk Tuhan. Makanya Paulus bilang dalam Filipi pasal 1, dia bilang, Tuhan, kalau beta masih Tuhan kasih pilihan ini hidup, ini dunia, beta akan bekerja untuk Tuhan. Bekerja beri buah. Ya. Kalau mati memang untung Tuhan. Tapi kalau masih hidup, beta akan kerja. Tidak boleh ada orang yang tidak bekerja untuk Tuhan. Ini semangat yang kita mesti bangkitkan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Boleh sibuk dunia, boleh. Tapi jangan lupa sibuk untuk Tuhan. Boleh kerja dunia, boleh. Tapi jangan lupa kerja untuk Tuhan. Karena orang yang merasakan kasih karunia Tuhan, dia akan sadar benar
bahwa saudaraku dia berhutang kepada Tuhan dan dia harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ada amin? Itu hal kedua yang tidak boleh kita lupakan. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kepada 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat 10. Saya bacakan bagian yang terakhir ini. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Perhatikan kalimat itu. Bukannya aku. Ini satu pernyataan yang sangat penting dalam hidup kekristenan ini. Saudara yang terkasih, ayat 9 kita bandingkan lagi. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Ayat yang ke-10 bagian terakhir tadi, bukan aku, melainkan kasih karunia. Saya kasih sederhana kesimpulan. Ini orang yang betul-betul merendahkan diri, sadar benar dia memang kerja keras, dia memang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia memang all out melayani Tuhan, tapi dia tidak bilang karena beta, tapi dia bilang semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, orang kalau merasakan kasih karunia Tuhan, kesombongan jauh dari hidupnya. Dia tidak akan menjadi orang yang congkak. Dia akan semakin rendah hati, semakin menyadari bahwa saya bisa hadir hari ini, saya bisa dipakai Tuhan hari ini, saya diberkati Tuhan hari ini, saya diberi kepercayaan oleh Tuhan hari ini. Bukan karena saya bisa, bukan karena saya hebat, bukan karena saya pandai, tapi semua hanya karena kasih karunia daripada Tuhan. Tidak ada orang yang akan pukul dada di pelayanan. Tidak ada orang yang merasa terlalu berjasa di dalam pelayanan. Tidak akan ada orang yang merasa dia paling hebat, superior di dalam pelayanan, kalau orang itu tahu ada yang namanya kasih karunia dalam hidupnya. Ada amin? Saya mesti ingatkan ini, karena ada banyak orang suka bertanding karunia. Ya saudara, Mamtua satu bilang, dia ada karunia penglihatan. Dia punya tuh belum apa-apa kalau banding beta punya. Ada orang bertanding karunia bahasa roh. Jadi di sini bahasa roh. Sana lama. Di sini juga sambung dia punya. Papa mama bolo. Di sana sambung dia punya lagi. Karunia dong bikin jadi sebuah mainan, saudara, untuk pertandingan. Siapa lebih bahasa roh lebih bagus, siapa bahasa roh lebih kental, siapa bahasa roh lebih air. Saudara, itu orang-orang sombong, dan orang sombong itu orang yang tidak hidup di dalam kasih karunia. Saudara terkasih dalam Tuhan, Paulus bahkan ada orang-orang yang menyaingi dia di dalam pelayanan. Bahkan orang-orang yang menyaingi dia itu dengan maksud tidak baik. Tapi itu juga dia masih bilang, tidak apa-apa, biar ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud untuk aku diperberat di dalam penjara, dengan maksud tidak baik, tapi biar mereka masih memberitakan Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, Paulus tidak merasa diri tersaingi. Padahal Paulus seorang rasul yang luar biasa. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi berapa banyak orang Kristen yang sekali lagi merasa terganggu sekali. Saudara, jangankan di persekutuan doa, saudara, di gereja-gereja juga ada orang-orang yang mulai seolah-olah semakin ada pertandingan. Saudara, siapa pendeta lebih hebat dari siapa? Itu orang yang tidak merasakan kasih karunia Allah. Saya mesti ngomong ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, anak-anak Tuhan, kita mesti sadar bahwa kita ini diberi kepercayaan oleh Tuhan. Saya dulu di gereja, saudara, ada orang-orang yang
main musik di gereja saya, mereka hampir semua tuh satu keluarga. Yang bass, yang keyboard, saudara. Lalu saya dengar bahasa. Bilang, kalau kotong semua rame-rame keluar, mati dia. Siapa yang rawat alat musik? Wih, dengar telinga panas. Orang rasa kita lalu penting. Kalau tidak dia, maka semua pelayanan mati. Wih, Anda keliru itu. Alkitab bilang batu-batu Tuhan bisa pakai, nah. Nah, potong ini siapa? Jadi kalau Tuhan masih pakai kita, kita bersyukur. Itu kasih karunia. Jangan ada yang angkat diri. Jangan ada yang rasa diri terlalu penting. Saudara, semakin kita mesti ngomong seperti Rasul Paulus, bukan beta, bukan aku. Aku tidak layak bahkan disebut rasul. Aku paling hina. Semua hanya karena kasih karunia Allah. Jadi kalau kita bisa buat sesuatu, jangan pernah bilang kita. Jangan. Di dalam Injil Lukas pasal 17, kita menemukan ada hamba-hamba yang bekerja. Tapi begitu mereka datang dan ketemu tak sama tuannya, mereka bilang, apa kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya mengerjakan apa yang menjadi tugas Tuhan kami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya hidup dalam kekristenan itu hidup di dalam kasih karunia. Sebab kalau kita tidak hidup di dalam kasih karunia, semua orang akan merasa diri lebih hebat. Dan saudara bisa bayangkan nanti di sorga hanya ada orang-orang yang baterek di sorga. Karena begitu satu masuk, dia akan bilang, kok lu di sini? Berasa lu kan karunia di bawah beta. Nah, saudara, itu berat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi tidak, semua orang yang ada masuk surga, semua akan baku lihat dan berkata, kita ada hanya karena kasih karunia. Kita semua yang ada di surga nanti, kita tidak ada yang bilang satu lebih hebat. Semua akan melihat ini hanya karena kasih karunia saja. Ada amin? Makanya kalau saudara, kita temukan waktu Yesus beri perumpamaan tentang kebun anggur, dia mempekerjakan, ada yang datang pagi hari, ada yang datang siang, ada yang datang sore, tapi semua dapat upah 1 dinar. Sudah tidak boleh ada yang protes, tidak boleh ada yang protes. Kenapa? Karena sekali lagi kamu bekerja di kebunnya orang yang namanya saudaraku tuanmu, bukan punya kamu. Jadi dia berhak mau bikin apa saja, dia punya hak. Mau kasih lu 2 dinar, 1 dinar, dia punya hak. Lu masuk jam berapa, dia kasih berapa, itu dia puas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan tidak ada orang boleh komplain. Kita juga begitu. Kita ini sedang bekerja di ladangnya Tuhan. Mungkin ada orang yang Tuhan kasih karunia lebih dari ketong. Selesai masalah. Yang Tuhan mau kita kerjakan dengan maksimal. Yang Tuhan mau kita lakukan dengan sebaik mungkin. Nah karena itu, waktu Rasul Paulus bicara tentang karunia-karunia, saya mau tunjukkan ayat-ayat ini, saudara yang terkasih, sebagai ayat penutup buat kita sekalian. Mari kita lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari kitab 1 Korintus, pasal yang ke-12. Ya, saya bacakan ayat ini. 1 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-7. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Ya, ayat ini berkata begini. 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi Tuhan kasih karunia itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk sombong-sombong. Saudara, tidak ada untuk kepentingan diri kita. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi dikerjakan bukan kita, tapi roh itu yang mengerjakan. Dia hanya pakai kita jadi alatnya saja. Jadi tidak boleh ada orang yang rasa diri hebat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi kalau kita bisa dapat penglihatan, siapa yang kerja? Roh, bukan kita. Ya. Kalau kita bisa bernubuat, bukan kita, roh yang bekerja untuk kepentingan bersama. Jadi ingat itulah baik-baik. Saya pernah dengar kesaksian yang sudah lama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Termasuk Om Kanur juga yang kasih kesaksian ini. Ada karunia timbang iman lagi. Itu karunia timbang iman. Itu tahu karunia dari mana? Ya saudara.
Jadi yang mau pi pelayanan itu iman mesti berapa? Kanor 90 ke atas, kok berapa? Ya. Jadi betul macam ketimbangan tuh, jadi dia tahu. Ya saudara, ini karunia putar balik. Mana ada dalam Alkitab bilang kalau kamu punya karunia 90 ke atas, kamu melayani Tuhan. Yang 80 di bawah kamu tinggal. Tidak ada. Tuhan tidak cari orang yang saudaraku punya karunia hebat. Karena karunia itu diberikan secara cuma-cuma. Tapi Tuhan mau orang-orang yang memberi hidupnya dengan kerendahan hati. Waktu Anda melayani dengan kerendahan hati, Tuhan pasti akan mengangkat engkau. Karena Alkitab berkata Allah menentang orang congkak, tetapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Bilang samping kiri kanan, kasih karunia bikin kita tambah rendah hati. Bilang samping kiri kanan, jangan sombong-sombong. Ya, Tuhan berkati kita semua di tahun baru ini, semakin lebih setia di dalam Tuhan, semakin lebih luar biasa di dalam Tuhan. Ada amin? Sama-sama katakan semua karena kasih karunia. Sekali lagi, semua karena kasih karunia. Bilang samping kiri kanan, baju yang kamu pakai itu kasih karunia dari Tuhan. Haleluya. Ya, saudaraku, itu yang pertama ya. Kasih karunia itu baju yang kita pakai, mobil yang kita pakai, sepatu yang kita pakai, semua yang kita pakai, kasih karunia Tuhan. Yang kedua, ingat, sama-sama bilang samping kiri kanan, kamu jadi warga kerajaan Allah karena kasih karunia. Amin. Ya, saudara, jangan lupa itu. Karena kalau saudara lupa itu, berarti saudara akan tidak mengalami perubahan. Tapi kalau saudara ingat bahwa saya adalah warga kerajaan Allah, kasih karunia itu akan membawa saudara tiap hari mengalami perubahan. Tidak ada manusia sempurna di dunia ini, tapi setiap manusia yang punya kasih karunia Allah sedang menuju kepada kesempurnaan. Tiap hari berubah, semakin lebih baik. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, tinggalkan yang lama. Amin. Yang kedua, bilang sama-sama kerja keras. Bilang samping kiri kanan, untuk Tuhan. Dan yang ketiga, sama-sama katakan rendah hati. Tuhan berkati kita semua, tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Tepuk tangan lagi sekali lagi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.